Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Senin tanggal 5 Juli tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-19 ayat yang ke-15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan ope, sailomo maroham dia kahatani pamangaki, dohot di pakatayon ni rohaki, tujulu ni bohim, ali jahoba, partano batuaku, dohot siluluhon ahu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur pasal 19 ini adalah salah satu Mazmur Daud, di mana ia mengekspresikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya. Daud menggunakan isi semesta alam, cakrawala, langit, matahari menggambarkan tentang kemahakuasaan Tuhan. Dan Daud juga mengungkapkan kemuliaan Tuhan dalam Tauratnya yang menuntun hubungan kita kepadanya dan sesama. Daud sungguh mengakui dan menyaksikan kemuliaan Tuhan, kesempurnaan kasih-Nya yang menuntun umat-Nya untuk hidup di jalan yang benar, karena Taurat Tuhan yang sempurna dan yang menyegarkan jiwa serta menyenangkan hati itu sesungguhnya memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dalam Mazmur 19 ini, Daud sungguh-sungguh mengungkapkan isi hatinya berkaitan dengan kekagumannya akan Tuhan yang ia percayai. Kesaksian yang tak sekedar manis di bibir tentunya, namun kesaksian yang terungkap sebagai buah dari sebuah perenungan hati yang mendalam, di mana Daud sendiri sepenuhnya menyadari bahwa Tuhan yang ia percayai pun adalah Tuhan yang Maha Tahu dan yang menyelidiki kedalaman hati. Karena itu Mazmur pasal 19 ini diakhiri dengan permohonan Daud. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Daud mengungkapkan hal ini kepada Tuhan? Karena memang ia sadar bahwa ia adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Manusia berdosa yang cenderung tergoda sehingga tak mampu menguasai perkataan atau ucapan yang keluar dari mulut, sehingga bisa saja melukai sesama dan mendukakan hati Tuhan. Karena ia juga sadar sepenuhnya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi baik ucapan atau perkataannya, demikian pula apa yang ada di dalam hatinya. Tidak ada yang tidak ia tahu. Pengalaman Raja Saud sendiri membuktikan bahwa apapun yang ia simpan di dalam hatinya, serapi apapun ia menyimpan kesalahannya, akan tetapi Tuhan mengetahuinya. Karena itu dalam Mazmur pasal 139 ayat 23, pemazmur dengan terbuka berkata, "Selidikilah aku ya Allah, selamilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiranku." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya
Kita membutuhkan Tuhan untuk menyadarkan kita akan hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Karena harus kita akui bahwa kita sendiri sering kali kesulitan untuk menyadarinya dengan kesadaran kita sendiri. Karena itu pula kita tidak perlu takut untuk meminta Tuhan menunjukkannya. Karena Tuhan pasti akan menolong kita dalam mengubah diri kita. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang dapat menilai kita dengan adil dan jujur tanpa kepalsuan. Dan orang yang mau terbuka di hadapan Tuhan sesungguhnya adalah orang yang mau dikoreksi oleh Tuhan melalui firman-Nya, sehingga hidup kita diubahkan menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Karena itu dalam hidup ini, biarlah kita senantiasa memohon pertolongan Tuhan, agar hidup kita dituntunnya, agar kita dapat menguasai setiap perkataan kita. Biarlah dari mulut kita keluar perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang menguatkan, yang memberikan semangat, kata-kata yang penuh kasih, bukan kata-kata yang hambar. Demikian pula ucapan-ucapan kita kepada Tuhan. Biarlah kata-kata pujian yang keluar dari mulut kita juga benar-benar merupakan buah dari perenungan yang sungguh atas karya Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Karena itu sama seperti doa pemazmur, kita pun berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan berkenan akan ucapan mulut kita, renungan hati kita. Dia yang adalah Tuhan gunung batu dan penebus kita. Dia tempat kita berlindung. Dia tempat kita memohon. Dia tempat kita untuk meminta pertolongan. Karena Dia Tuhan yang selalu ada untuk kita. Di setiap langkah dan perjalanan kita, Dia selalu menguatkan kita untuk melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak-Nya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup kita setiap hari diperbaharui oleh Tuhan, sehingga hidup yang kita jalani adalah hidup yang berkenan bagi-Nya. Kiranya Tuhan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Kami bersyukur Bapa di dalam surga. Setiap saat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami, agar hidup kami dikuasai oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Sehingga setiap perkataan kami, ucapan mulut kami, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pula perenungan hati kami. Ajarlah kami Tuhan, untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, demikian juga dengan setiap perkataan kami. Biarlah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang membangun, yang menguatkan. Perkataan-perkataan yang penuh kasih, yang menjadi berkat bagi sesama kami, dan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.